Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kabar kenabian telah tiada, kecuali mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim, atau mimpi yang diperlihatkan kepadanya." Hadis Sunan Ibnu Majah, nomor 3889. Dalam sebuah mimpi tanggal 3 Maret 2017, aku, Muhammad Qasim, melihat Turki runtuh dan kehancuran di mana-mana. Tak lama kemudian setelah hal ini terjadi, Israel menjadi sangat aktif. Mereka meningkatkan operasi mereka di sekitar Palestina dan mereka juga membangun sebuah benteng untuk Dajjal. Dan kaum muslimin tidak bisa melakukan apapun selain protes. Israel membentuk persekutuan dengan negara-negara lain dan menyebarkan korupsi, kerusakan. Amerika adalah salah satu pendukung mereka dan menolong mereka dengan menyumbangkan intelijen mereka. Ketika Rusia mengetahui hal ini, mereka segera membentuk persekutuan dengan negara-negara yang berada di dekatnya, dan Rusia juga menjadi aktif dan menyalip yang lain dalam menguasai wilayah-wilayah di Timur Tengah. Itu seperti mereka ingin menguasai seluruh dunia. Kemudian USA secara terang-terangan masuk ke Timur Tengah. Mereka bertemu dengan Israel dan sekutu-sekutunya, dan bersama-sama mereka mulai menyerang pihak Rusia. Dikarenakan ini, Rusia dan sekutunya melawan balik, dan dengan demikian Perang Dunia Ketiga dimulai. Dan medan pertempurannya berlangsung di negara-negara Timur Tengah. Disebabkan kehancuran yang sangat parah terjadi di Timur Tengah, sangat banyak muslimin dibantai. Perang tersebut menjadi sangat ganas dan menakutkan. Begitu juga kaum muslimin tidak dapat melawan balik, dan tidak ada siapapun yang berani menolong. Pertempuran berdarah perlahan mulai menyebar hingga ke negara-negara lain seperti Mesir, Sudan, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan hampir semua tempat di Timur Tengah. Kubu Israel selalu mendapat lebih banyak sekutu dan juga ada beberapa negara muslim yang menjadi sekutu mereka entah dari Amerika atau Rusia. Kedua negara adidaya berkeinginan untuk menguasai sebagian besar tanah atau wilayah apapun yang mereka capai. Mereka mempertahankannya dan terus berperang antara satu dengan yang lain. Di sisi lain, Pakistan bertambah kuat dan mulai berkembang. Tetapi kemudian India yang bersekutu dengan Israel mulai menyerang Pakistan. Amerika, Israel, dan banyak negara Timur Tengah lain membantu India melawan Pakistan. Mereka semua bermaksud untuk menghancurkan Pakistan secara keseluruhan. Maka Pakistan memiliki musuh dalam jumlah besar, tetapi Allah melindungi Pakistan dengan 3.000 jet tempur hitam dan perang melawan Pakistan pun dimulai. Dan dengan pertolongan Allah, Pakistan keluar sebagai pemenang atas musuh mereka. Pakistan menaklukkan seluruh India, begitu juga Bangladesh dan Afghanistan. Dan setelah Pakistan menang atas India, Indonesia dan Malaysia menjadi sekutu Pakistan. Kemudian Pakistan datang ke Timur Tengah dengan izin Allah, dan mereka bertempur melawan kedua negara adidaya dengan menggunakan jet tempur hitam, dan Pakistan menyerang dengan cara yang tidak seorang pun yang bisa menghentikannya. Setelah mengalahkan kedua negara adidaya itu, Pakistan menjadi negara superpower dan menyendiri dari dunia. Pakistan memperoleh kendali atas Timur Tengah dan negara-negara Arab. Semua wilayah ini menjadi bagian dari Pakistan, dan mereka mulai membangun kembali wilayah-wilayah tersebut. Dan kemudian Islam yang sejati, yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai tegak di wilayah-wilayah itu, dan kedamaian akhirnya merata, di mana kedamaian itu terwujud setelah perang terhebat umat manusia berlangsung. Takwil berdasarkan kitab Tafsir Mimpi Ibnu Sirin. Runtuhnya Turki dan meningkatnya aktivitas Israel. Runtuhnya sebuah negara besar seperti Turki dalam mimpi dapat melambangkan kemunduran kekuatan Islam di suatu wilayah. Ibnu Sirin menafsirkan kehancuran sebuah negeri sebagai ujian besar bagi penghuninya, atau datangnya perubahan besar dalam tatanan dunia. Aktivitas Israel yang meningkat bisa melambangkan bertambahnya fitnah dan kezaliman di dunia. Dalam Islam, Israel sering dikaitkan dengan Bani Israel yang pernah diuji dengan berbagai kejadian dalam sejarah. Pembangunan Benteng Dajjal. Dalam tafsir mimpi klasik, benteng atau bangunan pertahanan dapat melambangkan kekuatan besar yang akan muncul. Benteng Dajjal bisa melambangkan sistem global yang semakin mendukung fitnah Dajjal, yaitu penyebaran kebohongan, kezaliman, dan ketidakadilan. Jika dalam mimpi kaum muslimin hanya bisa protes tanpa bertindak, ini bisa menandakan lemahnya kekuatan umat Islam dalam menghadapi tantangan besar. Persekutuan Israel dan Amerika serta Perang Dunia Ketiga. Persekutuan negara-negara besar dalam mimpi
dapat menandakan perubahan geopolitik yang signifikan di dunia nyata. Masuknya Amerika ke Timur Tengah dalam mimpi seringkali melambangkan campur tangan asing yang semakin besar dalam urusan negara-negara Muslim. Perang dunia telah dalam mimpi mungkin menandakan peperangan besar yang akan melibatkan banyak negara dan menyebabkan penderitaan besar bagi umat Islam, kehancuran di Timur Tengah dan banyaknya kaum Muslim yang terbunuh. Kehancuran besar di Timur Tengah bisa melambangkan ujian berat bagi umat Islam, yang dalam banyak hadits disebut sebagai fase sebelum munculnya pemimpin yang akan membawa keadilan, Imam Mahdi. Kaum muslimin yang tidak bisa melawan menandakan kelemahan umat dalam menghadapi konspirasi global. Pakistan sebagai pemenang dan bangkitnya Islam sejati. Pakistan dalam mimpi yang mendapatkan pertolongan Allah dan menjadi kekuatan besar bisa melambangkan kebangkitan Islam dari wilayah tersebut. Jet tempur hitam bisa melambangkan bantuan gaib atau strategi perang yang tak terduga yang menunjukkan pertolongan dari Allah. Pakistan mengalahkan musuh-musuhnya dan membangun kembali wilayah Islam dapat ditafsirkan sebagai kemenangan akhir Islam setelah fitnah besar. Islam sejati tegak dan kedamaian dunia. Islam yang tegak kembali melambangkan era baru di mana keadilan dan kebenaran kembali mendominasi dunia. Kedamaian setelah perang besar bisa merujuk pada nubuat tentang zaman akhir, di mana setelah fitnah besar, Islam akan kembali berjaya. Kesimpulan mimpi ini dapat ditafsirkan sebagai simbol dari ujian besar yang akan menimpa umat Islam, di mana dunia akan berada dalam kekacauan sebelum akhirnya Islam kembali berjaya. Ini sesuai dengan beberapa hadits tentang fitnah akhir zaman, dan kembalinya kejayaan Islam setelah berbagai peperangan besar. Namun dalam menafsirkan mimpi, penting untuk diingat bahwa tidak semua mimpi adalah wahyu atau pertanda langsung. Beberapa mimpi bisa bersifat refleksi dari kekhawatiran dan kondisi dunia saat ini. Jika mimpi ini benar, maka ia bisa menjadi peringatan agar umat Islam bersiap menghadapi tantangan besar dengan memperkuat iman dan persatuan. Takwil berdasarkan kitab tafsir mimpi Ibnu Khaldun, kejatuhan Turki dan kegoncangan dunia Muslim. Dalam teori Ibnu Khaldun, sebuah negara atau peradaban memiliki siklus kehidupan yang dimulai dari kemunculan, kejayaan, kemunduran, dan kehancuran. Kejatuhan Turki dalam mimpi ini mencerminkan fase kehancuran yang terjadi akibat melemahnya solidaritas internal, Asabiyah. Turki pernah menjadi pusat kekuatan Islam melalui Kesultanan Utsmaniyah, tetapi dalam mimpi ini, kejatuhannya menunjukkan bahwa dunia Islam kehilangan pemimpin utama. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa peradaban yang kehilangan kekuatan moral dan politiknya akan jatuh dan digantikan oleh yang lebih kuat. Aktivitas Israel dan penyebaran korupsi. Mimpi ini menggambarkan pergerakan politik dan militer Israel yang semakin dominan setelah kejatuhan Turki. Dalam teori Ibnu Khaldun, negara yang sedang naik akan selalu mencari ekspansi kekuasaan dan menguasai yang lemah. Penyebaran korupsi yang disebutkan dalam mimpi bisa dikaitkan dengan fenomena al-istimar, penjajahan dan kontrol asing, yang menurut Ibnu Khaldun sering kali menyebabkan kehancuran suatu bangsa. Perang Dunia Ketiga dan perebutan Timur Tengah. Ibnu Khaldun menekankan bahwa konflik antara peradaban adalah bagian dari siklus sejarah. Dalam mimpi ini, Amerika, Rusia, dan sekutu-sekutu mereka terlibat dalam perang besar di Timur Tengah, yang menunjukkan pergeseran pusat kekuatan global ke wilayah tersebut. Ibnu Khaldun mencatat bahwa setiap kekaisaran besar pada akhirnya akan jatuh dan digantikan oleh yang baru sehingga perang ini adalah bagian dari transformasi dunia, kebangkitan Pakistan, dan kemenangan Islam. Mimpi menunjukkan Pakistan sebagai kekuatan baru yang menggantikan hegemoni dunia. Dalam teori Ibnu Khaldun, bangsa-bangsa yang masih memiliki semangat kesukuan, Asabiyah, yang kuat akan mampu menggulingkan kekuatan lama dan mendirikan peradaban baru. Kemenangan Pakistan dapat ditafsirkan sebagai munculnya kekuatan Islam yang lebih bersatu dan memiliki kepemimpinan kuat, seperti yang terjadi pada masa awal Islam di bawah Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Stabilitas Islam dan era kedamaian. Setelah kemenangan Pakistan dan penyatuan Timur Tengah, Islam sejati ditegakkan. Ibnu Khaldun percaya bahwa suatu peradaban yang telah mengalami siklus kehancuran dapat lahir kembali dengan tatanan yang lebih kuat dan stabil. Ini sesuai dengan konsep daur peradaban, di mana setelah kehancuran, akan ada kebangkitan kembali nilai-nilai agama, politik, dan sosial yang lebih kuat. Kesimpulan. Mimpi ini, dalam perspektif Ibnu Khaldun, menunjukkan
Kejatuhan peradaban lama, Turki sebagai simbol kekuatan Islam yang runtuh, dominasi sementara oleh kekuatan asing, Israel, Amerika, Rusia. Perang besar sebagai mekanisme perubahan peradaban. Kebangkitan kekuatan baru dengan asabiyah yang lebih kuat, Pakistan sebagai pemimpin dunia Islam. Pembentukan tatanan Islam baru sebagai hasil dari siklus sejarah yang selalu berulang. Ibnu Khaldun akan melihat mimpi ini sebagai gambaran dari siklus sejarah yang terus berulang, di mana setiap peradaban yang lemah akan runtuh, dan yang memiliki kekuatan sosial, ekonomi, dan politik akan menggantikannya. Rasul bermimpi Turki akan runtuh dan kehancuran akan terjadi di mana-mana. Israel menyerang Palestina dan mereka membangun gedung untuk Dajjal. Umat Muslim tidak akan bisa melakukan apa-apa selain protes. Israel membentuk persekutuan dengan negara-negara lain dan menyebarkan kerusakan. Amerika adalah salah satu yang akan membantu Israel. Ketika Rusia mengetahui rencana Amerika dan Israel, Rusia juga aktif menguasai wilayah-wilayah Timur Tengah. Mereka seperti ingin menguasai seluruh dunia. Amerika secara terang-terangan masuk ke Timur Tengah, dan mereka mulai menyerang Rusia. Karena Rusia diserang, mereka pun menyerang balik dan Perang Dunia Ketiga pun terjadi. Medan pertempuran Perang Dunia Ketiga berlangsung di negara-negara Timur Tengah. Akibat Perang Dunia Ketiga sangat banyak Muslim yang dibantai. Perang Dunia Ketiga mulai menyebar hingga ke negara-negara lain seperti Mesir, Sudan, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan hampir semua tempat di Timur Tengah. Kubu Israel selalu mendapat lebih banyak sekutu dan bahkan ada negara Muslim yang menjalin sekutu entah dengan Amerika atau Rusia. Di sisi lain, Pakistan bertambah kuat dan mulai berkembang, tetapi kemudian India yang bersekutu dengan Israel mulai menyerang Pakistan, Amerika, Israel, dan banyak negara lainnya, membantu India melawan Pakistan. Tetapi Allah melindungi Pakistan dengan 3.000 jet tempur hitam. Pakistan tempur hitam juga bisa melambangkan bantuan gaib atau strategi perang yang tak terduga, yang menunjukkan pertolongan dari Allah. Tempur hitam. Pakistan menaklukkan seluruh India, begitu juga Bangladesh dan Afghanistan. Dan setelah Pakistan menang atas India, Indonesia dan Malaysia menjadi sekutu Pakistan. Pakistan, Indonesia, dan Malaysia bertempur melawan kedua negara adidaya dengan menggunakan jet tempur hitam.